Oke, selamat malam semesta. Selamat malam juga untuk teman-teman yang selalu hadir setia menonton acara ini. Obrolan pasar yang Kembitas. Oke, malam hari ini kita akan mengangkat isu yang malam hari ini sampai malam hari ini kelihatannya masih hangat gitu ya. Ada sebuah kejadian yang tidak seperti biasanya di sebuah gig acara hardcore di Kota Batu. Kemarin ada sebuah peristiwa yang tidak biasa yang tentunya kita juga nggak menginginkan kejadian itu terjadi. Cuman apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Dan malam hari ini Punakanca lewat obrolan pasarnya akan mengulas hal itu. Tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang salah, tapi kita justru akan mengulas tentang bagaimana sih seharusnya sebuah gig hardcore itu dilakukan, dan bagaimana tentang apa-apa yang bisa kemungkinan terjadi di sana. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang pemusik hardcore, gitaris tepatnya. Gitaris handal. Gitaris handal. Mas, aku ini saja nondek gini pemain cadangan. enggak. Jadi ada host satunya itu membuat strategi, dia mengajak anaknya sehingga tidak bertugas. Oh ngono. Iya. Sopo ini? Ada manusia-manusia licik. Jadi kan bingung kok sopo aku kan. Sopo Oke. Sopi. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang gitaris dari musik hardcore itu sendiri yang kemarin baru saja ada kejadian itu ya, musibah, insiden, sesuatu kejadian yang tidak biasa, yang tentu saja kejadian ini tidak kita inginkan bersama. Sudah hadir di sini Mas Kotem, Aldi. Mas Aldi ini gitaris dari Scream Sick, ya, Scream Sick 99. Malam hari ini kita hadirkan untuk kita bisa mengulik tentang beberapa hal. Mungkin Mas Yopi yang mau. Ya Mas Aldi sharing-sharingnya. Jadi tujuan kita di sini kan seperti disampaikan Mas Dian tadi kan untuk meluruskan sambil ya iso ngadem-ngademi gitu loh. Gimana Mas Aldi? Ya, kalau menurut saya pribadi sih dari awal itu dari kejadiannya ini Mas ya. Dari kejadian pas waktu ada band Hustle main itu, mereka main rupanya mereka itu awalnya sudah diincar sama penonton. Jadi mereka diincar, mereka kena violent, kena pukul, dan si vokalisnya juga membalas. Ya, itu patut disayangkan juga, si vokalis juga membalas Mas. Patut disayangkan sekali. Karena mereka itu banyak, lalu si vokalisnya namanya Irmanda lalu dikeroyok Mas. Irmanda? Iya, namanya Irmanda. Jadi gini, dikeroyok, setelah itu dua kali dikeroyok itu Mas. Setelah itu ini kronologinya, si Irmanda meminta maaf kepada mereka para pelaku itu meminta maaf. Setelah minta maaf, salah satu pelaku itu minta si Irmanda untuk keluar. Kalau mau minta maaf, ayo di luar. Setelah Irmanda keluar sampai pintu masuk, itu ada salah satu oknum yang membantu. Oh langsung dibantu. Jadi Irmanda langsung dibantu. Itu mau dibantu 2 kali Mas. Jadi setelah 1 kali dibantu, lalu Irmanda sudah mas, wis mas. Sampai Irmanda itu lari ke rumah warga, minta pertolongan warga. Jadi sama warga itu sembunyikan. Nah, ada satu lagi basisnya band Hustle ini ingin menolong Irmanda waktu itu. Mau menolong Irmanda, sama para pelaku itu dikeroyok juga. Dikeroyok juga sampai pingsan Mas. Jadi aduh,
Di sini di kepalanya itu sampai ngecap Mas, ngecap sepatu fan Mas. Wow, Sampai di Mas, parah sekali itu. wow. Parah sekali mereka itu. Ah, Jadi menurut saya kekerasan di dalam gigs itu bukan pada tempatnya. Itu salah, itu sangat salah besar. Karena di sini kita kita di dalam gigs kita bersenang-senang, bukan Iya. untuk mencari musuh. Kita bersenang-senang. Kita juga tidak pernah lelah untuk Sebentar, mengingatkan ini berarti awal kejadiannya kan tetap di area apa? di area Mas, di area mereka main Mas, musik di gitu area ya? moshpit Violent itu. dance itu ya. Jadi kan parahnya itu mereka pas waktu main Mas, pas waktu perform itu dikeroyok Mas. Jadi si vokalisnya sempat membalas Mas, tapi itu dikeroyok karena kalah jumlah Mas, mereka kalah banyak Mas. Jadi dikeroyok itu. Setelah itu Berarti si vokalis ini sampai turun panggung. sebenarnya tidak ada panggung Mas. Jadi seperti ini nggak ya, pakai panggung. nggak pakai panggung. Jadi itu main sama si pelaku-pelaku itu sudah diincar memang. Itu sengaja mengenai si vokalis itu dan si vokalisnya sempat membalas Mas. Setelah itu dikeroyok lah si Irmanda itu. Setelah itu dia keluar di pintu masuk itu dibaca. Nah, sayang sekali di situ kan CEO kan juga ada panitia di situ. Iya. Nah, kemana panitia? Kenapa tidak bisa melerai atau membackup mereka-mereka itu? Kemana saja panitia? Itu disayangkan itu IO-nya juga kemana gitu. Jadi pada waktu kejadian sebelum pembacakan itu juga nggak ada panitia. Nggak ada sama sekali. Jadi Terus pada saat di pembacaan juga nggak ada. nggak ada sama sekali. Itu sayang sekali. Itu kemana saja panitia itu? Ya, setahu kita memang hardcore itu kan memang begitu ya, memang Ya, cara violent dance atau musing itu kan memang seperti orang yang lagi tawuran atau apa. Tapi ini kan kejadiannya nggak seperti biasa. Kalau menurut kacamatanya Mas Yopi ini gimana ini? Ya kalau saya sih melihat ya memang mungkin ini rentetan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau hardcore sendiri kan memang habitnya itu kan memang dia dengan violent dance-nya itu adalah untuk melepaskan energi-energi mereka. Untuk dibuat energi positif gitu, melepaskan energi negatif menjadi energi positif. Yeah. Dan kalau di gigs-gigs yang di luar negeri mungkin ya, itu atau yang beberapa di kota di Indonesia lainnya itu kalau kena pukul ya ditolongin gitu. Tapi memang kejadian di Malang itu memang ya unik gitu loh, saling sepertinya saya belum nggak tahu saling balas membalas gitu ya Mas ya. Betul. Gini seperti yang kita tahu kan hardcore dengan budayanya, dengan ciri khasnya melakukan violent dance atau musing itu. Seperti yang kita tahu semua bahwa di area apa itu jenenge area Ya, moshpit area itu kan memang nek aku ngamati sih dari dulu kan yo memang selalu begitu yo koyok tawuran tapi kan kelihatannya kan yo koyok yo tapi faktanya mereka nggak sampai sing tawuran apalagi di kejadian kemarin. Iki menurut pandanganmu Kir ada unsur-unsur selain itu? Lah aku dhewe padahal maksudnya aku ngrungokno ame jak ketemu yo. Iki aku sebagai pendengar musik hardcore kan yo si kaitan dalam artian sih mungkin 1-2 kali mendengar musik hardcore itu pun tutup skripsi iku. Iya. Jujur iku. Lah lirik-lirik mereka kan aslinya yo apa ya penyemangat dan seterusnya itu mang akhirnya menjadikanlah teman-teman ini mang violent dance kan gitu karena mungkin iramanya sih terlalu keras dan seterusnya itu. Tapi pernah kita kan dulu pernah podcast waktu ada ambek Cak Kota ambek Bang Ato barang. Itu dulu kan ya gak apa-apa rek setelah mosingan nayar dan seterusnya itu mang mungkin ono emosi dek kono dibalas tapi ora sampai berlanjut ya wis 1-2 kali marine salaman dan misalnya ketin niku ditolong apa ya apa. Terus Mas Kotem sebagai orang dalam, orang yang ada di dunia itu. Iya Mas. Sebenarnya gini Mas ya. Di area moshpit itu tempat kita meluapkan energi
energi negatif menjadi yang positif, Mas. Jadi di situ kita bersenang-senang, tidak ada permusuhan sama sekali. Saya lihat dari acara-acara gigs di luar kota itu pun parah, Mas. Violent dance itu parah. Jadi langsung dipukul gini, dipukul ke penonton. Itu mereka setelah itu mereka juga meminta maaf, Mas. Tidak sampai terjadi pemukulan atau perkelahian. Itu saya salut sekali. Patut disayangkan. Kenapa di tempat saya sendiri itu mereka berantem, Mas. Patut disayangkan sekali. Jadi gini, kita juga waktu main selalu mengingatkan mereka teman-teman yang di Moshpit, kita selalu mengingatkan karena di situ itu ruang yang aman. Di situ juga ada perempuan yang melihat kita di situ tempat bersenang-senang, bukan untuk tempat berkelahi. Patut disayangkan sekali, banyak sekali perkelahian yang terjadi ini khususnya di sini. Saya itu sampai miris melihatnya. Lah, ini menurut saya gimana menanganinya itu juga dari panitia. Panitia harus menyiapkan khusus panitia yang terjun langsung di area Moshpit. Jika terjadi gesekan atau apa, itu bisa segera sigap untuk melerai. Itu harus itu. Karena semakin kesini, semakin mereka sering bikin acara, kolektif baru bikin acara, itu sama sekali tidak ada. Menurut saya itu penting, karena itu bisa meminimalisir perkelahian. Tapi sepanjang sejarah ya kita ambil aja lingkup yang kecil sepanjang sejarah di Malang Ya. Raya. Kejadian seperti ini saya mendengarnya kan masih baru sekali ini. Mas. Baru sekali ini. Nah, ini kan pasti kalau menurut analisaku sih mungkin ada urusan lain maksudnya secara pribadi. Secara pribadi dia mempunyai dendam atau apa mungkin. Akhirnya digawa ke gigs. Lah Kotem. Ya. Teman-teman sebelum kolektif itu persiapannya seperti apa ya Kotem? Kok bisa kecolongan istilahnya ono arek sing gawa A, B, C dan seterusnya itu gimana? Kalau kecolongan itu sulit sekali untuk dihindari, itu sangat sulit karena waktu itu saja itu ditaruh jok, Mas. Lah, si pelaku yang batu itu tidak ada di area Moshpit yang mengeroyok si Benastol itu tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Itu sepertinya memang sudah dikarang seperti itu. Ini menurut saya sih tapi. Karena sebelum-sebelumnya karena saya sudah ke rumah korban ini sudah 3 kali saya besuk, Mas. Jadi saya mediasi sama anak-anak itu sharing-sharing, ternyata mereka memang punya masalah sebelumnya di gig sebelumnya. Ternyata itu pribadi. Mungkin itu dibawa ke acara di Batu kemarin. Mungkin seperti itu. Acara di Batu penyelenggaranya? Ya, penyelenggaranya siapa? Anak Batu sendiri. Anak Batu sendiri. Anak Batu sendiri. Anak Batu Terus sendiri. Gike di hotel ya? Iya, di hotel. Di hotel, Mas. Terus di situ tidak ada keamanan, Mas. Maksudnya dari EO-nya itu yang mengamankan di area gigs itu tidak ada, di area crowd itu tidak ada. Di pintu masuk pun kemana mereka gitu loh. Harusnya ada kejadian kekerasan seperti itu, ini sudah parah loh sini. Itu mereka kemana? Parah tidak ada. ini, parah ini. Waktu mengantar ke rumah sakit juga mereka tidak ada, Mas. Lah kemana gitu? Harusnya mereka itu salah satu yang utama untuk membackup masalah ini semuanya. Maksudnya mengantar ke rumah sakit. Ya paling enggak bisa meminimalisir lah itu Mas. Penanggung jawab apa ya, mereka itu yang paling utama yang bertanggung jawab. Tapi patut disayangkan kemana mereka gitu, Mas. Iki Amit ya. Kalau untuk misalkan kolektif yang di Duren, kolektif di Malang, terus kolektif di Batu, itu apakah terkoneksi atau gimana? Mesti langkai sama sendiri apakah sudah negur mereka di Batu itu loh mesti secara negur lah istilahnya negur panitia kono lah tentang kejadian ini. Oh ya, sebenarnya tentang kejadian ini
mereka sih, kita kalau mau menegur mereka, kita masih ada satu hal yang lebih penting, Mas. Maksudnya gini, jadi teman-teman kolektif itu, teman-teman kolektif dari Batu, dari Malang, dari Turen, dari Kepanjen, kita ini saling berkoneksi kan. Gimana caranya kita yang utama kita membantu si korban, yaitu dengan donasi, Mas. Ya. Jadi kita saling kontak-kontak gimana kita berdonasi untuk korban teman-teman kita ini. Jadi itu yang lebih utama. Setelah itu, sebenarnya untuk panitia patut disayangkan gimana ya? Mereka ini ya memang datang ke rumah sakit. Cuma pas waktu di kejadian sampai beberapa hari itu mereka tidak ada. Patut disayangkan sekali, Mas. Jadi nggak langsung Mas, nggak langsung datang ya mereka ya. Tidak langsung datang. Dimpet sih padahal bilang dino. Baru gue teko. Musyawarah sih, Iya. musyawarah sih ya Waras, Allah. Yo ayo teko yo. Ngopi-ngopi sih paling ya. Iya. Nah, mungkin langkah-langkah yang sampean lakukan kan lebih ke ayo ngurusi apa larane marekno areke cek waras dhisik kan gitu ya. Iya. Donasi dan seterusnya. Lah, ke depan kan butuh seperti ini Cak Kotom. Butuh kilo rek manajemen kok kilo rek sing asli ku apa untuk apa ya lek ngatarane manajemen apa dan mesti supaya cek acara iku mang enggak Tradisi lah, terjadi maneh tradisi ya. misalnya. Tradisi. Jadi teguran bukan di hal apa larane donasinya, donasi pasti ya harus kita semua harus istilahnya tanggung jawab dengan donasi dan seterusnya. Lah, cara-cara atau trik-trik itu mang saling sharing apa gimana ya? Apa mereka di-sharingi tapi gak mau ya Kotem? Sebenarnya itu personal mereka ya. Sebenarnya kita itu sama-sama belajar gimana caranya bikin event kita atau menghandle bentor, cara gimana EO bikin gigs dan lain-lain, struktural acara, tapi menurut saya ini mereka itu terburu-buru membuat kolektif. Mereka membuat kolektif lalu bikin acaranya masih belum terstruktur dengan baik, Ya. akhirnya terjadilah seperti ini. Itu banyak sekali itu. Itu juga patut disayangkan itu. Yang menyelenggarakan ini pihak hotel sebagai penyelenggara lantas menunjuk Bukan Mas. Jadi bukan. dari anak-anak kolektif. Dari anak-anak Batu kolektif salah satu. mengadakan acara yang ditempatkan di hotel. Betul Mas. Ya. Dan Ben Astel ini udah 2 kali main di situ Mas. Hotel itu memang sering Sering dibuat. pakai acara. Iya. Oh. Dan Ben Astel ini sudah 2 kali diundang sama si Iya. si kolektif acara yang kemarin itu. Oh. Udah 2 kali, Mas. 2 kali. Ya, aku sendiri baru tahu kali ini nek ternyata acara musik hardcore seperti itu iso diselenggarakan di sebuah hotel ya. Bisa, Aku baru Mas. baru Di tahu villa nih pun ya. juga sering Mas, di villa. Ya kecuali villa loh ya, nek Hmm. villa kan kita bisa sewa. Kalau hotel kan ya imite hotel itu kan sebuah tempat yang elegan dan bukan berarti musik hardcore tidak elegan, bukan maksudnya bukan itu. Ada semacam ini ya, semacam apa? Ya inilah ya. Nek hotel itu kan ya tempat ngono biasanya musiknya sing kalem-kalem sing apa gitu. Ternyata ada hotel Ada, sing Mas. Dan di situ di hotel juga ada steaknya juga Mas. Juga ada. Di Batu itu banyak Mas. Iya, Berarti iya, anu, Jadi Badan. hotel-hotel itu ada space, ada tempat yang untuk buat main band itu ada. Jadi juga ada panggung paten juga Mas. Jadi banyak di Batu itu. Kemungkinan Iya, ya hotel kan lihat pasar lah dia. Oh, Iya. pasar iki Heeh. masane lah kasar. Iya. Masane banyak. Terus apapun genrenya. Nah, maksudnya diterima lah, gitu loh mungkin. maksud saya sih tentang bukan tentang strata musik atau apa, bukan ya, tapi tradisi yang terjadi di gig itu sendiri gitu loh. Tradisi yang terjadi di gig itu sendiri yang seperti itu kan harusnya di tempat yang lebih lapang, terus lebih ini kan Mas. Nek setauku ngono sih. Aku jujur baru denger ternyata yo enggak sekali iki yo di Ya, hotel ya. mungkin gini Mas. Karena venue di Malang itu sekarang sangat sulit Mas. Sangat Mungkin sulit, betul. mereka akhirnya geser ke Batu. Karena di Batu sendiri
gigs itu venue itu sangat gampang sekali di sana, gampang sekali. Dan mungkin karena kejadian ini imbasnya itu bisa kemana-mana mas. Maksudnya kemana-mana itu ke venue mas, perizinan dan lain itu pasti susah. Iya. Dan notabene di Batu itu si teman-teman dari teman-teman Batu dari titik 2 itu sering menghandle bentur kan mas. Saya takutnya bisa berimbas ke mereka gitu mas. Untuk membuat gigs itu pasti susah nantinya, nextnya itu. Ya. Tetap kita bicara kemarin tentang hal kemarin ya. Kita iya masih rutin roto balik gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Siap. Oke, kita sedang membahas kejadian kemarin sing tanggal 16 di Batu kemarin yang ada kejadian yang tidak seperti biasa ya. Tidak seperti biasa, bahkan saya mendengarnya sih di Malang baru kali ini terjadi. Cuman malam hari ini kita nggak berusaha mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cuman kita pengennya itu ya opo sih sakjane gig ngene iki kudune iku ngene lho. Harusnya begitu ya. Piye, Top? Sebetulnya ini masalah klasik Pak Ndos ya. Justru masalah klasik. Masalah gelut, violent dance, moshing, crowd, pop, apapun itu memicu perkelahian itu kok sudah masalah klasik. Ya kalau masalah enggak gini, maksud saya gini, nek masalah perkelahian sih ya, jangankan di acara band, di acara musik, ya jujur di pengajiannya ono perkelahian gitu loh. Enggak, maksud saya dikorelasikan dengan tradisi musik yang notabene memang ancene koyo arek gelut ngono lho. Cuman yang terjadi biasanya kan enggak sampai sing serius dibawa sampai sebuah perkelahian yang serius, apalagi sampai seperti kejadian tanggal 16 kemarin yang itu. Masalahnya urung tutup mang aku ngomong. Iya, Kesusu tak pedot. Dewi ngerungokno Mas Hari. Masalah ini masalah klasik ya, masalah klasik. Terus kenapa menjadi seperti ini? Karena mungkin pemicunya klasik Bang Dos. Ya, tanda kutip mungkin ya, pemicunya ikut-ikut tok ae dan pasti memicu perkelahian itu ya 90% yo. Cuma apa kejadian iki sing parah kasarannya gitu loh. Di luar biasa, makanya tadi aku bilang di awal di luar biasa. Wis Iya. Di acara hardcore wis baca kita kok buri, terus dikeroyok. Betapa pengejutnya. Iya, seharusnya oke di hardcore juga kadang-kadang kalau kita secara aturan budaya luar kan ya. Acuannya se Amerika ya oke lah. Oke kita bicara di Amerika. Ya pasti orang tuanya memang ada ono gangster nih, ono apa ya. Makanya mungkin anak-anak sekarang itu media sudah terlalu banyak. Ya. Kita mendefinisikan sesuatu, definisinya itu nggak akan sama. Yo. Terus tergantung literasi ya akhirnya ya, tergantung literasi ya. Terus saiki mungkin ya dengan melakukan seperti itu iki mungkin aku ya, ini mungkin lek salah komen ae yo. Jadi mungkin butuh validasi atau pengakuan ini suatu budaya yang bisa dibanggakan mungkin ngono lho. Soalnya aku juga kebetulan aku jagongan ambek arek-arek sing isor-isor ku nom-noman. Enggak nemoni arek sing model ngono. Oke lah ndek turen gak ono. Aku lek ngeklaim ndek turen gak ono arek sing model ngono. Pelakune iki generasi saiki umur pira tok? Pelakune iki. Mungkin sing ngeru kotem ya. Sekitar 25-an. Ya bahkan beritanya ada yang masih di bawah umur toh. Ada sing di bawah umur. Iya, makanya kan betapa pentingnya parenting itu sebetulnya bukan omong kosong ya jadi. Cuma arek saiki iku peduli setan. Ngono lho. Jadi kesusu rumangsa iso lho ya. Iya. Ya mungkin mungkin dunianya wis tambah tuwek terus mungkin pergeseran peradaban mungkin. Iya, lek
Terus Budaya viral ya. lek metu wek kok gak yo. Lek metu wek gak. Butuh Sebetulnya pengakuan tadi. butuh pengakuan iku mang lho, Iya. bahwa lek aku ngene, mungkin dia ono titik G-spot sing Iya. wah Iya, yo ada kembang. oh aku lho arek kuwi sak baju kuwi Iya. gini. Kita mundur lagi ke permasalahannya. Kadang-kadang ini yang berita sing berkembang ya mungkin Iya. cuma gara-gara violent dance, gara-gara mosing nyampluk terus kon emosi ya. Sebetulnya lek kon aku deh mungkin emosi juga tau, mungkin saya juga manusia ya, tapi kan si iso ngerim mungkin maksudnya si iso sadar. Aduh jancuk loro rek. Oh iya ya hardcore. Mungkin ono ngono-ngono nih ya. Mungkin lek arek ngono tok jancuk oh jancuk arek iku ngene kan wis se iku mereka datang ke acara ngono lho tanpa menyiapkan attitude sih. Soalnya yo nggak bisa dipungkiri, mungkin bisa jadi ini suatu proses Mas Arif. Iya. Bisa jadi proses ngono lho. Mungkin seniorku barang di Hardcorean di Malang mungkin juga mengalami hal seperti itu waktu muda ngono lho. Dan ya apa ya mungkin pesan-pesan buat teman-teman terus adik-adik juga seharusnya kalian kalau memang tertarik dengan hardcore dengan punk dengan apapun yo minimal kon wong saiki internet penak is mun opo sih iki golek ono dhisik opo yo hardcore kok jogete ngono opo sih kon kok gak timbul pertanyaan iku sing saya heran kan ngono oh jogete kok ngene yo kok ngene iki opo yo violent dance iku yo iku wis ono ada sebuah band sing viral iku tem yo sing dia sebelum main dia ngomong kita sepakati di acara terus dia ngomong kita sepakati di sini kekerasannya sifatnya konsensual. Kita harus gini harus saling memaafkan gitu. Nah seharusnya kan eruh to ndek ngono lho. Sadar konsekuensinya bahwa kon teko nang gigs hardcore, kon iku bakalan loro kabeh. Iku sudah pasti ngono lho. Dan mungkin kita sebagai yang sudah ngelakoni ini lah maksudnya band-bandan hardcore, kumpulan arek hardcore, arek bang mungkin hal seperti itu sebetulnya kon teko nang acara iku tujuanmu opo pasti seneng-seneng toh. Nah, sedangkan anak sekarang kadang mungkin aku nang acara kok enak iki golek masalah. Nah, mungkin lah ono sing pola pikir ngono terus ono sing teko nang acara juga dibebani dengan pikiran mari disenengi bapak terus mari gegeran ambek pacar ya apa nang acara sumpek kena sampluk tambah sumpek ngono lho. Jadi sebetulnya yo apa ya aku dhewe yo nelongso kadang ya. Katene kalau kita tetap kau ngerti dhewe aku lek main di panggung yo saya rekomendasikan kalian untuk violent dance. Sak ngawut-ngawutmu ngono lho. Aku kadang kepin yo apa sih rek ngono lho. Kon violent dance iku yo apa ngono lho. Lek wingi di video wingi kejadiannya konyol jan telaknya nih kayak buduk mosing lek iku kanjane niat ngantem. Lek delok apa gerakan postur tubuhe ya apa sih. Terus sekarang dari perspektif Mas Yopi. Kalau aku sih setuju sama Mas Katop tadi ya, Mas Adi tadi. Adi kan yo, Cok Katop ya. Tapi Adi. Jadi Aldi. Adi Mbak Aldi. Jadi gini, masalah klasik sebenarnya. Nah, menyambung omongan Aldi tadi, Kotem tadi itu bahwa sebenarnya keberadaan panitianya di mana? Kalau sudah tahu masalah klasik, mungkin diatur selain dari mencontoh band yang disebutkan Katop tadi ada semacam imbauan yang sifatnya konsensual, juga dari panitia itu mungkin masukan ya, nextnya itu ada semacam guard tapi yang guard benar-benar bertugas untuk mengamankan seperti pertandingan sepak bola steward gitu pakai rompi kayak gitu terus ya juga dibekali yang ilmu bela diri atau apa ketika mosing sak ngamut-ngamute hanya lingkaran mereka saja sehingga kalau terjadi sedikit gesekan langsung bisa ditangani mungkin itu jadi memang agak mahal mengalokasikan budget karena tahu teman-teman HC ini memang di AW ya jadi mengalokasikan budget untuk yang bertugas sebagai crowd
crowd guard tadi itu. Semacam itu mungkin ya. Karena ini masalah klasik, nggak Iya, bisa. iya, Nggak bisa. Iya, Bener kata tadi, pasti ada berulang. berhubung masalah klasik harusnya kan apa ada antisipasi yang lebih bisa dipersiapkan yang lebih lebih tertuju itu lebih ini. Iya, acara Cuman- juga kelangsungannya juga dari penikmat juga sebetulnya, Pak Dos. Kita bikin acara butuh duit ya dengan tiket. Iya. Ngono iku lah. Terus untuk ya ngomong Mas Jopi memang butuh budget banyak. Ya memang ya tem ya like kita main di acara sing ya bukan menguji lah kalau acara sing memang ono duit kan dia tempat oke dan Oh gitu ya, berarti bodyguard iku wis kudu panitia. Berarti Heeh. grade gig-nya itu ada ya, ada grade Seperti gig-nya ya. yang terakhir acara Malang Total Hardcore, Iya. itu 2024 tapi ya. Ya 2024 kemarin, itu guardnya juga udah pakai jasa kita, pakai security. Yes, Terus yes. tatanan panggung juga sudah nggak kano pagar waktu itu, nggak pakai pagar tapi Bodyguard tatanan nggak ada. tapi panggung itu modelnya ono catwalk gitu. Jadi arek-arek sing kate munggah-munggah nggak sampai ngisro sing main gitu. Tapi juga ada yang suka dengan gigs. Gigs iki acara cilik Pak Dos. Kadang tanpa panggung. Mungkin di situ aku dewe ngerasakno oleh gigs lebih menikmati, Iya. lebih intim kita di situ mainnya. Nah, kadang acara kecil-kecil iki, yo iki sing biasanya gailahan. Arek-arek ngono iku. Gailahan Ngono, Pak kesempatan Dos. Heeh. itu ya. Mungkin ya lek aku delok sih lagi menurut aku pribadi ya. Lek acara gede mungkin kan ono seniore tuwek-tuwekan. Iya. Dadi sing kurcil-kurcil kate ngisruh mungkin ono segen. Mungkin ono wedi ya iya. iku, heeh. Terus lobbynya teman-teman juga mungkin lebih kuat ngono lho. Jadi gak wani bertingkah di ngono. Lek acara gigs kecil kan kadang koyo dengar wingi ndek Batu acara nyene sik arek cilik-cilik ya Mas itu. Ya, masih arek cilik-cilik juga kemarin itu. Heeh. Sebenarnya saya juga seneng Wando sono arek iso nggak acara koyo ngono. Iya, di satu sisi memang mungkin dengan- regenerasi. Mungkin Cuman di sisi lain, dikatakan dengan jenis panitianya salah, saya mengiyakan dulu. iya. Tapi saya nggak ingin untuk apa ya maksudnya menjudge koniko. Nggak Iya, acara nggak mungkin. Aku bisa memaklumi. Lek ono sing ngomong ngono, justru sing ngomong ngono iku tak pisui. Sing Iya. seharusnya kita support ngono. Siapapun bisa tertimpa masalah. Iya. Gitu. Jadi corongano minimal mereka teman-teman di Batu juga bisa belajar lagi Iya. membuat gigs yang aman. Kok sampai sajam iso lolos. Iku kejadiannya lek nggak salah di depan pintu tiket atem ya. Jadi otomatis kan sajam kok bisa di area Enggak masuk lokasi, enggak Iya. masuk anu ya. Biasanya kan ono sweeping apa Iya. mlebu iki biasanya sweeping lah. Iya, terus Menurut informasi itu sajanya ditaruh jok Mas, ditaruh jok di parkiran itu sama si pelaku. Cok parkiran. Dan pelaku yang Otomatis yang enggak- baca itu memang waktu di area mospit itu tidak ada memang, tidak ada. Jadi waktu perkelahian di mospit yang Benastel main itu si pelaku tidak ada di situ. Di video itu tidak ada. Berarti kan kesepakatan toh itu. Iya, Maksudnya ya kesepakatan maksudnya terskenario. nah iya mungkin Iya. si pelaku memang ya apa bisa jadi seperti itu bisa jadi DE wis kebiasaan deh dengan acara gawe iku kan karo gitu ya. Iya, enggak maksudnya ya, nek kebiasaannya iya, cuman kan karena mungkin bisa jadi, kita jadi. katakan Iya. itu kita memperkirakan itu sebuah skenario kan di dua tempat yang berbeda saling berjauhan, ya kan? Ya. Yang sing pertama teman-teman itu sing pakai tangan kosong kan di jero, Oke, ya kan? Iya Itu. benar. Nah setelah di jero, menurut keterangan Kotem barusan setelah jaluk sepuro dan sebagainya, ya wes kon lek jaluk sepuro metuwo gitu kan. Nah akhirnya, nah itu yang sing memperkuat bahwa Mungkin itu ya. di skenario kan itu. Iya. Ah. Sebelumnya berhubung korban gak cido teko iki ya. Iya, untuk kronologis mungkin ini cuma asumsi ya. Asumsi aja. Nanti kalau bukannya kita nggak ada di kejadian Kini soalnya. sok eruh enggak, kita ngomong berdasarkan berita sing muncul. Beredar, iya. Kita sampaikan memang lek ono gak bener ya sepurane ya rek ya. Iya. Jadi
Yang penting yang kita bahas di sini tuh sebetulnya attitude manusia. Attitude. Attitude kalian ke acara itu tujuannya opo Iya. gitu loh. Kedepannya. Kedepannya. Otomatis hal ini kan juga mempersulit teman-teman untuk bikin gigs. Wis ngerti kanok masalah itu loh, perizinan itu wis Nah, mboknya. ini Ya. masalah perizinan di podcast kita kemarin yang bersama yang bintang tamunya juga Skrimsik. Ini kita sudah bahas kemarin bahwa wong kan opo-opo iku wae lho perizinannya setengah mati Panggil. gitu ya. Iya. Opo maneh setelah ono opo-opo. Setelah ono opo-opo iki ya iya apa perkiraan perizinan ke depan ini pasti, gimana tuh? ya mudah-mudahan media seperti ini bisa nyampe lah ke orang-orang itu. Ya. Jadi mereka bisa paham lah. Sebetulnya intinya dengan kejadian seperti ini tuh ya saya harapkan bukan menjadi penghambat. Tapi menurut kabar katanya acara itu tanpa izin. Iya, tanpa izin. Iya. Nah. Tapi memang kebanyakan acara-acara di IW kolektif memang biasanya sih Digelar tanpa izin. mengabaikan itu. Soalnya memang acara cilik, bene yo Ya. biasanya mek Didi. Terus publikasi mereka juga enggak bakalan enggak sing begitu. piye-piye gitu ya, enggak bakalan. Biasanya ngono sih, biasanya sih. Tapi juga ya entah iku ono izinnya apa enggak. Oke lah. Sing penting saiki iku lek ono acara kan arek-arek juga malih angel to kate ngurus perizinan dengan asumsi polisi jelas ki alasan Iya. ngono. Soalnya kejadian ini aku juga gak kaget. Setajam iku ya sosial media. Dalam hitungan berapa hari sudah nyampe nang Jakarta. Teman-teman di Jakarta bisa sudah menyamakan influencer-influencer per hardcorean perpangan sudah mulai membicarakan ini. Iya. Saya mengharapkan yang dibicarakan itu MCH kemilitane tapi ki masalahe. Kok ya kudu mesu kan gini cah. Kon ya opo sih rek aku ngono lho. Mencoreng ini ya, Iya sangat mencoreng. Kita dibicarakan bukan karena prestasi, ya mungkin kita oke lah sekarang mulai mencuat band-band bagus di Malang seperti Diesel, Kibitril yang sudah wis iso nang luar negeri tur bangga dengan ono kajian koyo ngene lho ya opo gitu lho. Ya saya buat teman-teman yang sudah go internasional terus buat mas-mas yang ada di sana juga sebetulnya bisa membantu apa ya menerangkan kondisi Malang itu sebenarnya seperti apa sih. Ini sebetulnya kejadian ini parah sih. Tapi kan koyo sebetulnya mek titik tok to Pak. Iya, lho. Tapi kan berhubung sampai nanti merusak susu sebelanga ya. Aduh, aku kadang yo bener yo kecewa lah. Iya, kecewa dulu. Iya pasti. Jadi, terus harapan. Ya lek harapanku sih sebetulnya mungkin oke, sing iki kecekel. Aku berasumsi sing gak kecekel mungkin akeh. Wong sing arek sing mental-mental koyo ngono iku akeh. Ya lek jariku gini lho, lek kon ngaku-ngaku hardcore ngene hardcore. Lek kon mangkal arek hardcore metu wae, lek kon nggawa celurit, musuhmu sangono celurit. Ngono lho. Lek kon gak gawe pistol lah musuhmu kan pistol. Itu tuh gentle lah. Kalau kon memang punya masalah ngono lho. Ojo mbok selesaikan di gigs ngono lho. Ya iku mang koyo suatu kekerasan ini juga untuk yang mungkin belum tahu ya soal kan ini ki nganu Pak Nus juga akeh pertanyaan yang orang teman-teman yang bukan band-bandan kudu arek banyak sekali pertanyaan kayak boim barang sampai DM aku tuh kok iso ngene to opo ngene lho opo memang jogete ngono ya aku mau males kate nerang sebetulnya Pak Nus iya mau males sebetulnya soalnya ya apa ya lancar nih kalau mau lancar nih jogetnya lo ngono jadi ya memang kita seperti kita memang seperti itu iya jadi cara saya harapkan ya buat teman-teman band juga ya kon iso membikin bisa menerangkan situasi terutama MCHC ini Malang City Hardcore seperti apa gitu kalau saya pribadi dari Skrimsik juga ingin meminta maaf sebetulnya kepada teman-teman yang ada di sana dengan kejadian ini juga
menimbulkan pertanyaan yang macam-macam, terus kita apa ya, orang memandang kita, bayangno lah saiki wong delok kene ana sing korban iku ya sik bujang sik anake wong, masih wong tuane kan juga khawatir juga. Nggak bisa dipungkiri kita masih orang Indonesia ngono lho. Jadi cara yang saya pernah podcast sama teman-teman di Malang bawah tanah juga saya sampaikan, kalau saya pribadi menyikapi hardcore itu saya serap Pak Ros. Saya serap, kalau iso tak gawe yo iso, lek gak iso yo ngapain sih tak gawe. Wong aku hardcore-hardcorean kan saya suka dengan spiritnya, saya suka dengan kritikannya. Terus apa? Pertemanannya gitu loh. Jadi jujur bukan karena violent dance-nya lek aku, seneng musiknya ya, awal seneng musik, seneng pertemanan, seneng konsepnya sebetulnya saya. Pergerakannya seperti itu, oke. Sebenarnya teman-teman juga saya minta juga kon lek seneng sesuatu itu ojo kok delok apa ya luarnya mungkin kan koyo apa istilah arek ngono iku bisa saya bilang, seandainya si korban iso lungguh apa si pelaku iso lungguh aku mek kepin takok. Sebetulnya kon mandang hardcore seperti apa sih di sosial sekitarmu lho. Aku minta kon bukane kene sok tahu, aku kepin ro pendapatmu apa sih ngono lho. Hardcore iku apa, aku kepin ro ngono teko definisimu, bukan untuk menyalahkan dan begitu jabane dek salah gak tak keliru kon gak ngono. Enggak, saya cuma pengen tahu isi kepala mereka itu lho apa ngono lho. Jadi FOMO ya apa sih, wong FOMO ya poser, mereka mungkin sekedar poser lah aku. Wake arek sing sak umurane sing nom-nom ya seperti teman-teman Restart, Continue to Fight dari Turen, asal arek-arek. Tapi mereka mau belajar, toh tingkai gak seperti itu loh. Nah ini tentang ini tentang kejadian itu juga, ini salah satu cara untuk meminimalisir untuk mengurangi kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi lagi. Carane iki piye iki carane dituturi kayaknya aku kepingin denger perspektif Mas Yopi dulu. Carane apa ya? Carane Ketiban campur. Carane apa ya? Menghilangkan lah kalau menghilangkan dalam tanda kutip ya. Kalau dihilangkan sama sekali enggak mungkin, wong iku wis ancane wis maceme gitu. Piye ya? Ya kalau boleh menjawab itu sebenarnya kalau tentang musik rock khususnya yang kita bahas tentang teman-teman di HJ ini ya harus agak ditarik ke belakang. Tujuanmu mau musik HJ itu apa kan gitu. Tadi sudah diterangkan sama Mas Katop kalau dia sendiri dia suka konsepnya, suka musiknya, suka liriknya, pergerakannya dan lain-lain. Tapi mungkin tidak tertutup kemungkinan ada teman-teman yang lain ya suka gelutnya, suka nyopetnya, suka bekerjanya. Lah kan dia enggak bisa, Mas. Karena tujuannya sudah beda. Tapi saya yakin ya, teman-teman HJ khususnya MC HJ ini pribadi-pribadi yang kuat semua. Bahkan kalau menurut saya justru kejadian ini enggak apa-apa. Iya. Dalam artian itu semakin mengokohkan solidaritas teman-teman yang memang pure mencintai HJ. Jadi secara mungkin, jadi ibaratnya gini, saya pernah sharing dengan kantor itu, kalau HJ itu tumbuh dari ketika ada pemerintahan yang brengsek gitu kan. Ada presiden Amerika yang jahat sekali misalkan. Nah itu pasti era itu HJ tumbuh subur. Nah khusus dari sini ya kita mengambil pelajarannya adalah kita semakin menguatkan solidaritas. Hikmahnya adalah menguatkan solidaritas dari teman-teman yang benar-benar pure mencintai HJ. Itu. Jadi hal-hal yang seperti itu dengan sendirinya akan terminimalisir dengan sendirinya. Kalau menghilangkan nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena tawuran atau apa itu masalah klasik. Iya. Nah kita harus membalasnya dengan masalah klasik juga atau tindakan klasik gitu loh. Nah gitu. Jadi makanya seperti Katop juga sering bilang ya, kita lawan mereka dengan sikap kita, dengan apa statement kita, dengan apa gitu. Jadi membesarkan yang pure mencintai HJ istilahnya, untuk dalam tanda kutip yang suka yang HJ yang lain-lain itu
dia akan tenggelam. Gitu. akan tenggelam, akan semakin gitu. nggak Kalau kelihatan saya gitu ya. gitu sih melihatnya. Karena kalau kita mau nuturi ya enggak bisa. Iya, enggak bisa. Wong tuane ya duduk, gurunya ya duduk. Mungkin yang bisa itu Mas Bokir mungkin. Suka tutur-tutur. Iya. Oh, Bokir kok guyune sih, berarti ngenyek wong aja ya. Enggak bercanda. Jadi gitu. Jadi konsepnya kita lawan pergerakan dengan pergerakan gitu. Lawan pergerakan dengan pergerakan. Iya. Jadi para pecinta HC yang benar-benar HC luar dalam dengan tradisinya yang seperti itu kita tumbuh suburkan supaya mereka kelihatan semakin habis gitu ya. Iya, kalau DIW sendiri kan banyak kan dari teman-teman yang masih muda. Nah, itu bagus buat regenerasi, tapi ada celah di situ, mereka belum siap sebenarnya untuk keamanan, untuk teknis dalam artian pengamanan dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Ya kita dengan kesolidan itu akan menumbuhkan kesadaran sebenarnya. Jadi anak-anak yang muda itu akan mengikuti. Sebenarnya mereka butuh panutan, tinggal mereka manut yang mana kan begitu. Kalau manutnya ke teman-teman yang memang suka berantem ya enggak bisa gitu. Jadi intinya ya kita harus membesarkan yang benar-benar mencintai intinya kita harus yang lebih meningkatkan lagi, lebih semakin gede kelihatan gede yang baik-baik agar yang enggak baik itu tadi kelihatan lebih kecil. Itu dari perspektifnya Mas Yopi. Pergerakan dilawan dengan pergerakan. Perspektifnya Bang Katop deh. Lek perspektifku ya seharusnya arek ngene iki oke lah saya nyambung aja kok Yopi kumang ya memang kita bully dengan karya aja gitu loh. Mungkin masih ono sing tertanam teman-teman adik-adik di ono sing seneng koyok ngono iku. Saya juga sampaikan lek kon sik seneng dengan konsep sing ngono iku, validasi dengan kekerasan di acara sebetulnya kon kudu ndek kono nggenmu ngono lho. Melok pencak dor. Ya. Nek kon seneng gelut. Kayak yang disampaikan Mas Yopi kan mungkin ono sing seneng lagu tapi ono sing seneng gelute lah yo. Lah lek kon seneng gelut lapo? Karena violent dance. Kan gak masuk akal. Arek sing teko ngono violent dance iku melaksanakan kekerasan yang konsensual. Jadi ada perjanjian yang memang enggak tertulis kita lek kena yo harus memaafkan toh gini toh ngono lho, bukan kon konek terus kon nguber arek bales enggak. Sebetulnya gerakannya pun lek wis gelek-delok ketok lah arek ngincer ambek arek sing jenuk ketok wisan ngono lho. Oh ngincer arek iki kan is ketok. Terus kalau bisa ya iku mang kate dikada di situ-situ ya gak mungkin, sangat gak mungkin kan sekolah ya korbu. Iya. Dia ono sekolah pang-pang. Kalau satu kata, anak yang seperti itu satu kata ya jawabannya ya. Arek-arek sing kaya ngono iku maunya itu kita giring menjadi orang yang tidak begitu lagi, artinya yang seperti kita yang tanpa melakukan kaya ngono iku apa dilawan? Satu kata. Ya lawan ya. Iya. Lek kene menengai seneng ngono kan, Iya. Intine ngono, seneng wah kan iki kace. Lawan ya. Ya memang tapi ya seperti teman-teman Astel ya iku malah akhirnya resikonya seperti ini. Ya memang ini sebuah resiko lah ngomong. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Ya lek jariku ya dilawan. Lawan ya. Lah kon kene edukasi ya wis. Di panggung aku ya kadang-kadang ngomong kadang-kadang ngene. Yo koyo yo gak direken ya ngomong di panggung. Iya. Kadang aku mikir ya kon gak masih kon arek Meksiko arek endi sing ngono iku mang yo pelaku wis bakon anak setan yo gak ngurus aku ngono lho. Iya. Masalahe lucu terus nggenmu wis pesenku situ lek kon utukmu ngono nggonmu duwe kono ngono lho wis. Nang lawan ya. Doro melok pencak-pencakan iku lho wis. Lawan pokoknya ya. Lawan lah. Mas Kotem. Perspektif Mas Kotem. Ya menurut saya mereka harus sadar lebih pintar lah untuk kesininya. Menurut saya tempat kalian bukan di Gigs Hardcore, itu saja wis. Karena menurut saya mereka itu poser, titik. Poser ya.
Ayo Lang, gimana Lang? Perspektif dari Mas Gilang. Dari sisi apa ini Om? Dari sisi apa kejadian kemarin, pokoknya intinya itu kan kita di sini kan untuk kedepannya supaya meminimalisir hal kayak gitu. Terus kemudian kalau dari teman-teman Skrimsik sendiri sudah intinya tadi sudah ngomong. Gitu. Ya, monggo dari Mas Gilang. Mungkin perspektif dari saya sendiri secara pribadi mungkin Om ya, yang mungkin dari kawan-kawan sin hardcore sejujurnya saya tidak terlalu terlalu di dalamnya juga, tapi mungkin lebih ke arah bagaimana kita menciptakan ruang aman di dalam sebuah gig itu yang perlu kita perlu kita jaga juga. Dengan kejadian kemarin itu cukup disayangkannya adalah bagaimana kita membuat ruang untuk kita berekspresi itu sudah cukup sulit di ranah sin underground juga. Itu sangat karena dengan image stereotip yang underground itu terbilang juga musik-musik keras seperti itu ya. Itu juga sudah sulit, terus masih ada kejadian seperti kemarin gitu. Mungkin seharusnya juga perlu digarisbawahi bahwa ajang-ajang Mosfit Violent Dan itu bukan ajang balas dendam dalam sana gitu. Jadi ya mungkin jadi pembelajaran juga bagi kita semua bahwa kita di sana mempunyai nilai bersenang-senang, bukan untuk saling menghancurkan atau apa di ranah situ sih. Karena cukup disayangkan impact-nya juga pasti sangat luas. Karena kalau kita berbicara tentang hardcore Malang hari ini lagi oke banget gitu. Menurut aku, dari kacamata aku itu dari banyak band-band yang udah bisa dibilang go internasional, main ke luar negeri dari mana gitu. Tapi jika khususnya bahwa warga-warga Malang sendiri harus punya respon yang cukup baik. Bagaimana kita memberi contoh ruang-ruang aman, bagaimana kita membentuk circle-circle yang aman. Tapi mungkin itu menjadi pembelajaran. Tadi mungkin saya mendengarkan bahwa di mana I.O. dari pembuat eventnya sendiri itu seperti apa. Mungkin perlu dikaji lagi bahwa event-event yang akan datang itu bisa untuk keamanan dan lain-lain itu kita juga bisa nyaman untuk hadir ke event itu sendiri gitu. Mungkin hal seperti itu sih yang cukup perlu kita cermati bersama gitu, menjadi pembelajaran. Karena hari ini apa yang kita bicarakan sudah menurut aku Malang berbicara sangat jauh ke level yang berikutnya gitu. Jadi bisa masuk, ada band kemarin di Rockin Solo, juga ke Jepang, Cina gitu. Cukup dicederai dengan hal seperti ini. Ataupun ini kan menjadi sangat sorotan yang cukup besar secara di scene di Indonesia gitu. Kenapa bisa terjadi pembacokan di lingkup-lingkup gigs itu sendiri sih sebetulnya. Oke, gitu ya Mas Gilang. Jadi mungkin digarisbawahi Mas Gilang tadi poinnya adalah yang pertama mungkin kita ciptakan ruang aman, karena intinya kita datang ke gigs itu kan untuk bersenang-senang gitu kan. Terus yang kedua ya memang masukan buat EO atau penyelenggara apapun lah teman-teman baik secara DAW maupun yang sudah besar ya Mas Kata ya. Itu kesigapan dalam artian teknis pelaksanaan show-nya gitu. Mungkin itu dua poinnya ya. Iya. Kita berperilaku kan 90% itu dampak sosial sekitar toh, ya enggak? Jadi ketika kon kenal area hardcore jebret, terus mariono lingkungan sekitarmu itu area-area brong, area gangster, otomatis ke iso enggak ngono ya, kan bisa jadi ya akhirnya. Iya, cocok ya ambek kampungku, Ndek Boston nih wongnya gelutan. Nah, biasanya gitu. Sebenarnya itu juga sebuah proses gitu. Sebuah proses maksudnya kalau dia koyo yo ngene lho kok cara kon seneng ambek arek wedok, gelem gak gelem kan teko bodine ayune, tapi sifatnya kan gurung ngerti. Nah, mungkin itu koyo ngono lah mungkin ya. Oh, seneng arek hardcore boys yo. Lagune ngene.
Iya, mungkin mereka saya adik-adik di sana juga mungkin mereka berproses. Aku anggapnya ngono lah, ngono. Jadi kalau bisa kita lawan dengan karya yang membuli mereka yang masih punya pikiran koyok ngono. Kita bikin malu. Yo isiku wis lek jelek aku pribadi yang anggapnya ngono wis. Soalnya dampakmu itu kon ngelakoni kejadian ini. Dampaknya bukan cuma korban, kon ini menghambat teman-teman untuk berkarya. Arek-arek tinggi acara wangel. Lah ya iku mencari Mas Arif wong sing amanah-amanah izin wis wangel. Saiki tambah kok mbok perkeru. Wis iku ae. Sekali lagi saya pribadi dan teman-teman Skrimsik juga saya juga meminta maaf buat teman-teman yang di sana. Kejadian ini sudah sangat-sangat memang sangat mencoreng MCHC ini sudah parah iki Janis. Soalnya ini juga berita nasional ya Mas ya. Makanya kalau saya ya pergerakan dilawan dengan pergerakan. Ya apa Situ maneh. jawabannya itu titik wis. Ya intine kalau kita bicara solusi sih pasti ono ngono lho. Tapi aku kayak gitu kok solusi ini koyo apa koyo gak kanggo lah ngono lho. Masalahnya orang-orang random nang acara ono alarme ya, gak ono. Ngerti maksudnya? Ya cara ono alarme arek mlebu muni itu iki arek random iki gak jelas ya. Kan gak eru kan ade teko. Pokok kon gawe kaos ben sepatuan yo. Ya dipikir arek acaraan kan kadang yo apa nyeleksine kon. Yo lek kon sik sayang nang arek iku yo kandhanono lek kon ngerti. Seharusnya gak ngono. Tapi lek kon gak kepengin nganu ya wis lek saranku ya wis gak usah wis pola pikir kita berbeda wis kon kono aku lek saranku kon nang gigs pencak dor ya iku dah saranku kon nang gigs pencak dor. Ya kalau menurutku sih kalau di blacklist pasti di blacklist mereka. Ini di versi umur biru umurnya itu ada yang 15 Bang, 15, 16. kayak apa gak duwe KTP tapi duwe celur yo mosok mau mosing Dan menurut informasi itu iya menurut informasi Bang yang baca umur 25 Bang. Juga kejadian ini dengan Puna Kanca seperti ini mungkin yang di area sini yang sudah mempodcast ini juga pernah ini juga saya bilang kita tidak mencari apa engagement ya maksudnya enggak kita cuma mencoba membahas ini di forum podcast iki engko ganggu ono omongan mentang berita viral wis dibahas ya engagement ya Meluruskan lah, lebih diluruskan kan di sini. sebetulnya cuma media gitu loh. Seharusnya nyene korbani teko tapi gimana ternyata enggak iso teko gitu. Beralangan. Kita cuma ingin menanggapi. Aku ya sebetulnya kepingin ngene ngono. Cuma aku gak pede ae lek kate ngonten dhewe. Iya, aku mek kepingin mek unek-unekku tok ya dengan kejadian ini sangat-sangat disayangkan iya. Ada season 2 lah ya. Mungkin ada korban kalau teman-teman di sana yang teman-teman nonton kepingin ya opo sih kronologi sih. Kronologi cerita. Iya, tadi mungkin nanti kalau sudah korban kebetulan korban juga anak-anak sini bisa wis pulih, wis iso dijak ngobrol. Mungkin iso menerangkan lah seperti apa sih kok iso sampai koyok ngono gitu. Kalau kita nggak berani ngomong soalnya berita yo simpang siur kadang kan asli koyok baru. Terus juga yang tag ono sing tag band-band wis praenono kon tag RIP MCHC kon gop MCHC ku gak mati tetep ono. Dengan kejadian ini seharusnya kita belajar ojo kon memakai tag RIP MCHC seolah-olah awak dhewe iki koyok wis jolim kok Fir'aun nih lho ya apa ya. Jadi untuk kalian janganlah mungkin ini bisa menjadi sumbu juga lah. Mungkin ini jadi penghambat tapi juga menjadi pelajaran juga ngono lho. Iyalah harusnya survive MCHC kayak opo kayak ngono aja tapi kok seolah-olah awak dhewe iki gak ono regane kan seakan dur-duranmu ya dur-duranku biyen sing nggawa hardcore nang Malang iku kan lek terus ngono dengan kejadian ini ya bukan kita meremehkan kejadiannya ngono lho mosok gara-gara kejadian ini terus
Dendi RIB MCHC RIB MCHC opo. Sajane seru ya, sajane seru acarane, cuman sekali lagi seperti biasa kita ada keterbatasan waktu. Kita sedang melakukan donasi untuk membantu meringankan beban si korban. Jadi nanti bisa disampaikan untuk Mas Kotem mungkin. Jadi sebenarnya gini Mas ya, terima kasih ya Mas ya responnya. Sebenarnya donasi sendiri sudah jalan Mas dan sudah diterima oleh keluarga korban. Jadi untuk biaya operasi dan untuk obat jalan sudah tercover semua, sudah tercover semua. Oke, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang ini masih proses hukumnya ini Mas. Proses Jadi hukum, proses ya. Sedang sekarang jalan, lagi sedang sedang jalan, jalan ya. proses hukumnya. Tapi berjalan ya. Sudah berjalan. Jalan ya. Mungkin teman-teman di sana yang ada yang bekerja atau berprofesi di bidang hukum bisa membantu ke korban untuk menerangkan, mungkin kan masyarakat buta iya, Tem, yang Ya betul, silakan Mas. menghubungi Sopo mungkin. Betul. Jadi keluarga si korban dan juga korban ini sebenarnya bingung karena mereka ini masih pertama kali mengalami kejadian seperti ini. Jadi proses-proses hukumnya itu masih bingung Mas. Jadi masih awam sekali. Misalkan ada teman-teman dari lawyer yang ingin membantu, ingin langsung membantu, bisa mendatangi ke rumah korban, bisa nanti saya dampingi juga bisa, atau ngontak Punakanca sini juga bisa. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya ulangi untuk teman-teman mungkin yang menyaksikan acara ini, ada salah satu dari teman kalian atau kalian sendiri malahan yang bisa mempunyai kompetensi di hukum, di bantuan hukum, mungkin bisa menawarkan diri untuk membantu korban, karena korban ini dalam hidupnya baru pertama kali ini ya berurusan dengan hukum. Oke, sebagai kata penutup bahwa apapun genrenya, musik itu tergolong seni ya. Kita sepakat ya itu ya. Dan seni itu indah. Tentunya indah dengan beberapa perbedaan tradisi dan sebagainya, tapi lek baca itu kak indah rek. Oke ya. Sampai jumpa.